kembali lagi dengan Pots Nelayan, nelayan Torong Pertama. Halo sahabat Bahari di rumah, jangan bosan-bosan ya nonton podcast kita. Jadi di podcast kali ini kita mengundang tamu spesial, ada Ibu Vinke di sini. Jadi nanti Ibu akan perkenalan singkat tentang Ibu sebagai apa gitu. Kita lanjut. Apa kabar Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat, luar biasa. Ibu mau minta perkenalan singkatnya Ibu kepada teman-teman di rumah, sahabat Bahari di rumah. Halo, nama saya Vinke Rondono dan saya bekerja di kantor pangkalan pengawasan SDKP Bitung sebagai pengawas perikanan dan juga sebagai PPNS atau penyidik perikanan. Wow, sangat bagus ya, Sobat Bahari. Ada pengawas perikanan dan penyidik perikanan. Nah, aku jadi penasaran, apa sih itu penyidik itu, Ibu? Kalau penyidik itu dia bertugasnya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan. Gitu. Jadi kalau ada pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, ada laporan yang masuk dan diduga melakukan tindak pidana, laporan itu ditindaklanjuti oleh penyidik perikanan. Bagaimana sih Bu syarat menjadi penyidik perikanan itu? Persyaratan untuk menjadi PPNS itu dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Dan untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun. Selanjutnya berpangkat paling rendah penata muda atau golongan 3A. Berpendidikan juga paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara. Terus bertugas di bidang teknik operasional penegakan hukum. Dia harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah. Dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Jadi itulah persyaratannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi Ibu, untuk mau daftar jadi PPNS itu kita mengajukan diri apakah atau dipilih dari atasan mungkin atau dari lembaga tertingginya atau bagaimana Ibu? Iya. Tentunya harus lewat pimpinan yang melihat bahwa pegawai tersebut bekerja di bidang tugasnya. Kalau di pengawasan ya di pengawasan dan dia juga di bagian penanganan pelanggaran. Nah itu bisa diusulkan oleh pimpinan dengan pengalaman kerjanya mungkin yang seperti yang disampaikan tadi minimal 2 tahun di bidang tugasnya. Pimpinan juga dengan memberikan penilaian bahwa pegawai tersebut punya penilaian kriteria yang baik, ya bisa diusulkan untuk mengikuti pelatihan dulu. Jadi diusulkan dulu dari pimpinan di UPT masing-masing untuk mengikuti pelatihan jika memenuhi kriteria yang dimaksud tadi. Sesuai syarat. Ya. Jadi setelah diusulkan oleh pimpinan UPT ke atas, apakah ada seleksi kembali lagi atau sudah fix nama yang dimasukkan itu sudah bisa ikut pelatihan PPNS? Itu nanti ada diseleksi lagi dari pusat. Dari seleksi dari pusat ini juga kan mereka menyampaikan nama-nama tersebut di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau misalnya memenuhi kriteria dan dianggap lulus atau memenuhi persyaratan yang dimaksud juga bisa mengikuti. Tapi itu dasarnya sebenarnya dari usulan dulu dari dari kepala pimpinan UPT baru ke atas lalu diseleksi kembali. Iya, diseleksi kembali dari lagi. Kementerian Hukum. Iya, karena walaupun dia memenuhi syarat, kemungkinan kan tidak semua yang diusulkan bisa mengikuti diklat. Pertama kemungkinan cuma berapa orang yang dibutuhkan. Ada batas kuota begitu. Iya, berikutnya baru bisa ikut lagi. Setelah tahap seleksi administrasi mungkin ya. Diseleksi kembali orang-orang nama-nama yang telah diusulkan oleh kepala UPT, berarti ada pelatihan, ikut pelatihan. Iya, kalau Ibu waktu lalu diklat PPNS-nya 400 JP atau sekitar 2 bulan. Lama juga ya. Di Mega Mendung. Mega Mendung. Iya.
Pusdikreskrim di Megamendung, tempatnya pelatihan penyidik di sana. Jadi selama 2 bulan itu pelatihannya bagaimana Bu untuk PPNS? Khusus ke cara penyidiknya atau banyak hal yang diajarkan di sana Ibu? Ya, yang pasti memang kita diajarkan bagaimana untuk melakukan penyidikan, prosedurnya seperti apa, terus bagaimana kita memeriksa tersangka, saksi, bagaimana kita memberkas, bagaimana kita berkoordinasi dengan kepolisian, bagaimana kita berkoordinasi dengan kejaksaan, dan pelatihan, dan kita juga mengikuti pelatihan jasmani dan rohani seperti bela diri ada, terus latihan menembak juga ada. Wah, banyak ya. 2 bulan itu lama sekali Ibu. Ya, lumayan lama. Setelah keluar dari pelatihan itu langsung disahkan menjadi PPNS? Belum juga. Pasti setelah diklat itu kita memenuhi persyaratan juga yang diminta dari Direktorat PSDKP mengirimkan nama-nama tersebut dengan persyaratan yang diminta, dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi, baru nanti disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, baru keluar nanti skep penyidik. Saya mau tanya, apa sih tugas dan wewenang PPNS itu? Tugas dan wewenang PPNS itu banyak, tapi yang pokok tugas PPNS itu adalah melaksanakan penyidikan. Jadi kalau saya sebagai PPNS Perikanan tentu melaksanakan penyidikan dalam perkara tindak pidana perikanan tentunya, dan itu berdasarkan dengan Undang-Undang Perikanan. Terus kalau wewenang PPNS itu sendiri itu mengacu dalam Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 45 tahun 2009 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Itu ada beberapa. Pertama, wewenangnya PPNS itu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan. Kedua, memanggil dan memeriksa tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya. Terus ketiga, membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya juga. Terus menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Terus menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Terus memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. Terus ada juga memotret tersangka dan atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan. Terus mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan. Tugas apa yang paling berkesan dan menantang dalam melakukan penyidikan selama 10 tahun ini, Bu? Yang paling berkesan di Ibu kayak, kasus ini kayaknya yang paling ini berkesan. Sebenarnya setiap kali menangani kasus itu sifatnya kan beda-beda. Dia punya kesan sendiri. Ada kasus illegal fishing dan ada kasus destructive fishing. Tapi yang paling berkesan tentunya saat menangani kasus illegal fishing kapal ikan asing. Ikan asing. Ya, karena harus menyidik itu dengan orang asing, mereka harus didampingi oleh penerjemah atau ahli. Waktu itu ke kapal apa Ibu kalau bisa tahu? Kapal kalau nggak hafal sih, pokoknya kapal-kapal tersebut dari Filipina kebanyakan. Tapi mengingat itu nama-nama kapalnya nggak ingat satu-satu persatu. Filipina dan didampingi oleh juru bahasa untuk menerjemahkan awak kapal dari saat diperiksa. Filipina. Apakah ada kendala Ibu dalam melakukan wawancara kepada awak kapal walaupun menggunakan juru bahasa? Apakah bahasanya mereka tersampaikan? Iya. Sesuai dengan yang Ibu tanyakan? Iya. Ada juga sih, ada bahasa-bahasa yang memang harus dibutuhkan pemahaman dari penerjemah. Seringkali kita dari penerjemah juga karena bahasa mereka kan ada yang bahasa Filipina sendiri, ada yang bisa berbahasa Inggris. Terus di saat memeriksa, kalau kita salah melakukan pemeriksaan atau melakukan BAP, kita kembali melakukan BAP, misalnya dia memberikan nama sebenarnya namanya misalnya
misalnya Farid begitu, pas sementara proses namanya ternyata privat atau apa, atau Nama mereka panggilan dan nama di dokumen itu berbeda. harus dia tidak memiliki dokumen, tidak memiliki identitas biasanya, tapi namanya itu seringkali menurut pendengaran kita atau menurut penterjemah kita, ini loh, ini namanya ini. Ternyata bukan itu nama sebenarnya. Pas sudah dalam proses ternyata namanya berbeda. Mungkin Nah itu kan tidak menggunakan nama boleh. samaran. Iya, tidak boleh. Dia harus Sesuai nama aslinya. Ya. Ibu berarti udah dari tahun 2013 hingga 2023 ini, berarti kira-kira sudah berapa kasus kapal illegal fishing yang Ibu tangani? Secara pasti tidak ingat, tapi pasti sudah di atas 20-an. Oh, sekitar 20-an kapal. Sekitar 20. Dalam satu kasus itu Ibu bisa sekitar berapa lama Ibu tangani kasus kayak seperti illegal fishing itu? Oh ya, kalau menangani kasus itu kan kita sudah diatur oleh Undang-Undang Perikanan bahwa kita tidak boleh melewati 30 hari. Berarti tidak lebih Batasannya dari 30 1 bulan. hari. Kecuali ada dari kejaksaan Ya. atau JPU ada misalnya ada yang tidak lengkap atau diperbaiki, tapi berkas penyidikan itu diusahakan 30 hari 30 hari sudah. sudah selesai dan disampaikan ke JPU atau ke kejaksaan. Ya. Apakah Ibu pernah dalam satu hari itu menangani kayak 2 kasus sekaligus? Pernah 2 kasus kapal illegal Jadi fishing. dua kapal itu harus batas 30 hari juga? Harus, karena kita kan tidak bisa bekerja sendiri, kita wajib menyelesaikan karena kita di situ juga kan ada tim penyidik yang ada menyelesaikan. Ada tim penyidik dan tim administrasi yang menangani berkas-berkas itu, yang menyusun Sehingga berkas. berjalan bersamaan Iya, hingga tidak selesai. bisa bekerja sendiri penyidiknya. Dasar hukum dan aturan apa saja yang dikawal dalam penyidikan perikanan? Dasar hukumnya. Iya, dasar hukumnya di sini kalau sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang Ibu punya, ada di lampirannya, ada beberapa dasar hukum yang disampaikan di situ atau dituangkan di situ. Pertama, tentunya undang-undang di bidang perikanan, terus ada undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Terus ada undang-undang perikanannya, yaitu Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Terus ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam penyidikan perikanan ini, potensi pelanggaran apa saja yang bisa terjadi dalam penyidikan, masuk dalam penyidikan? Kalau potensi pelanggaran banyak, tapi kalau masuk ke dalam proses penyidikan itu tidak semua pelanggaran itu masuk penyidikan. Jadi kalau dia memiliki izin tapi dia melanggar jalur penangkapan atau dia melewati atau tidak memasang VMS atau tidak menggunakan VMS, itu kategorinya dia melakukan pelanggaran. Kalau dia kategori melakukan tindak pidana kan berbeda lagi, pasti dia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perikanan atau dia melakukan kegiatan perikanan yang merusak, itulah dia melakukan tindak pidana perikanan. Itu bisa diangkat ke proses penyidikan. Ibu, wilayah penyidikan Ibu itu di mana saja? Kalau menurut skepnya Ibu, wilayah penyidikannya itu tertuang bahwa di seluruh wilayah Indonesia. Jadi walaupun Ibu tepatnya di kantor di PSDKP Bitung, tapi misalnya Ibu berpindah ke kota lain, Ibu bisa melakukan penyidikan di sana atau bagaimana? Iya, bisa, tapi sesuai juga surat perintah penyidikan dari pimpinan, ditugaskan oleh pimpinan. Jadi walaupun Ibu bisa menyidik di daerah lain atau yang penting di masih wilayah Indonesia, tetap mengacunya harus ada surat tugas dari pimpinan. Gitu.
apa tantangan Ibu sebagai PPNS selama 10 tahun ini? Ya, tantangannya sebagai PPNS pertama tentunya harus siap jika ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyidikan. Siap kapanpun dalam kondisi apapun kita harus siap melakukan proses penyidikan atau diperintahkan untuk melakukan penyidikan di daerah manapun yang diperintahkan. Kita sebagai penyidik harus siap untuk melakukan penyidikan. Jadi Walaupun tentunya kita tidak bisa melakukan penyidikan sendiri, kita pasti butuh tim kerja. penyidik, ya tim penyidik sebagai PPNS, teman penyidik dan teman lain yang membantu di bagian administrasi. Udah. Jadi Ibu terakhir nih, himbauan Ibu sebagai penyidik kepada para pelaku usaha di luar sana. Ya, tentunya sebagai pengawas perikanan dan sebagai penyidik perikanan kita tidak menginginkan terjadi pelanggaran, apalagi kasus-kasus yang illegal fishing atau destructive fishing. Jadi harapan kita tentunya sebagai pengawas perikanan dan penyidik agar pelaku usaha menjadi taat untuk melakukan kegiatan usahanya, melakukan usaha dengan legal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perikanan dan kelautan, dan mengupayakan untuk menjaga kelestarian dengan tidak melakukan kerusakan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Vinke sudah meluangkan waktu di podcast nelayan ini. Terima kasih banyak Ibu, Terima kasih semoga juga. apa yang Ibu sampaikan dapat membuat sahabat Bahari di rumah paham dan mengerti apa itu tentang PPNS itu ya Ibu. Siap. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dari saya dan narasumber Ibu Vinke. Saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya sahabat Bahari di rumah. Sampai jumpa lagi di podcast nelayan berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.